Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jamaah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasbih karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara melaksanakan sholat, atau kemarin kita membicarakan tentang rukun sholat yang 13, yaitu yang pertama kemarin adalah niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah qiyam atau berdiri betul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umumi fid dharain amin. Masih kita tentang membicarakan tentang masalah qiyam atau berdiri betul. Para fuqaha berkata bahwa tidak wajib mengqasarkan pada rukun-rukun yang lain, hanya tertentu dalam masalah ini dan yang ada miripnya dengan masalah ini. Artinya masalah ini kemarin tentang qiyam yang kata kawa berdiri betulnya itu agak bungkuk, misalnya ya, memang orangnya bungkuk atau orangnya ketuaan atau bungkuk, pada kau berdiri betul, pada kau berdiri cagak gitu kan. Nah, lalu seadanya aja, sedapatnya aja, sebisanya gitu kan. Nah, lalu di situ dikosongkan apabila ruku, karena ini orangnya sudah hampir ruku, ya kan sudah bungkuk kan, lalu dinyatakan rukunya itu berkosong. Ya. Dikosongkan, dinyatakan. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah
Dan kalau tidak dapat melaksanakan rukuk dan sujud karena sakit tulang belakangnya, sehingga dia tidak dapat tunduk, hanya dapat berdiri. Ini misalnya orangnya kan berdiri kawat, lalu berrukuk karena kawat, sakit tulang belakangnya, apalagi sujud misalnya. Nah, jadi karena ini ada kawat, jangan lalu mungkinnya aja, sadapatnya aja, ya kan, kayak mana ada rokok, ya kan, diniatannya rokok kayak ini, ya kan. Maka wajib berdiri saja sedang rukuk dan sujudnya tadi dilaksanakan sekadar puasa, artinya sekemampuannya aja. Dia hanya berdiri terus, jangan ada mau berrukuk, sujud berawat, berdiri aja. Nah, sekadarnya ya kan rukuk tadi. Dan kalau juga maka cukup dengan hanya menundukkan leher. Sementara kalau tunduk juga leher barang ditundukkan, ya, dibuluk disebutkan. Dan kepala, ya, leher dan kepala. Dan kalau juga tidak puasa, maka cukup dengan isyarat dengan mata. Ada kalau leher bertunduk dengan mata barang isyarat, ya kan? Dan kalau tidak dapat rukuk dan sujud, hendaklah tunduk 2 kali. Dan kalau tidak dapat rukuk dan sujud, hendaklah tunduk 2 kali. Jangan sekali tunduk, sekali untuk rukuk dan sekali untuk sujud. Dan kalau dapat tunduk, hendaklah tunduk sujud lebih rendah dari tunduk rukuk, agar berbeda antara rukuk dan sujud. Jika tidak dapat diam karena sangat sulit, karena kau berdiri betul artinya, karena sangat sulit, kalau juga dipaksakan akan bertambah penderitaannya, sekalipun belum sampai ke tingkat yang memperbolehkan dia bertayamum. Umpamanya kalau berdiri penyakit akan bertambah, atau orang yang berada di dalam perahu atau kapal, kalau ia berdiri perahu dan atau kapal tadi akan terbalik, atau kapalnya atau kepalanya pusing, berdiri pusing kepalanya, maka ia boleh bersolat dalam keadaan duduk. Ya, jadi diusahakan dulu kalau sholat fardu itu berdiri, ya, jadi betul. Kalau sudah kadang wajib berdiri, ya kan, nah, jadi betul. Itu sholat yang fardu, artinya sholat yang wajib. Ada pun sholat yang sunnah, ya kan, kalau yang berdiri duduk. Ini anak serangannya saat koler tadi, ya kan, kalau berdiri duduk biasa. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu itu diusahakan dulu berdiri. Namun pada kalau dia berdiri, nah, hanya berduduk. Maka ia boleh bersolat berduduk dalam bentuk yang dikehendakinya, dan pahala yang diterimanya tidak akan berkurang karena uzur tadi, ya kan? Kalau misalnya karena kau berdiri lalu sembahyang berduduk, lalu misalnya pahalanya kurang, dan ada tetap pada pahalanya, ya kan? Tidak akan berkurang karena uzurnya tadi. Namun duduk iftirash lebih baik dari duduk tawarruk dan bersila. Duduk iftirash ini duduk kayak tahiyat awal, ya kan? Duduk kayak tahiyat awal itu lebih baik di sini.
daripada duduk tawarruk. Tawarruknya duduk kayak tahiyat akhir. Dan bersilang jadi duduknya duduk kayak tahiyat awal, duduk iftirosh. Makruh duduk berjungkung. Makruh duduk berjungkung. Ya, berjungkung yang kayak kita buang BO ya, berjungkung kan gitu. Ya, berjungkung kan gitu. Kayak orang duduk perak, berjungkung kan. Nah itu makruh hukumnya. Kalau misalnya sembahyang kayak itu, ya itu makruh. Dalam semua perbuatan sholat yang berduduk seperti duduk dengan meletakkan pangkal paha pada tempat bersolat serta mendirikan dua lutut, berjungkuk tadi. Duduk yang seperti itu dilarang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, yang dikatakan duduk yang seperti itu serupa dengan duduknya anjing dan kera. Ya. Jadi duduk berjongkok tadi serupa dengan duduknya anjing dan kera. Ya kan? Nah jadi makruh dari itu kan ya. Tetapi ada satu macam duduk yang mirip dengan berduduk berjongkok, yaitu yang disunatkan ialah duduk antara dua sujud dengan meletakkan belakang jari kaki pada tempat sholat dan meletakkan kedua batang paha di atas tumit dan lututnya diletakkan di atas tempat sholat. Anda dulu jelas tadi Pak ya. Nah, itu duduk yang mirip dengan tadi. Syekh Muhammad berkata di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah bahwa telah mengaskan Imam Syafi'i yang diimlahkannya kepada Buwaiti bahwa duduk yang seperti itu sunat sekalipun duduk iftirosh lebih utama daripadanya. Duduk begitu tadi itu. Jadi apa namanya, tumit ini diduduki ya, tumit ini diduduki keduanya diduduki, kemudian duduk yang di keduanya ya. Iftirosh. Kalau duduk iftirosh itu tumit yang sebelah kiri ya, dia yang diduduki, sedang sebelah kanan didirikan, jadi itu iftirosh. Kalau duduk yang tadi itu sama, nah kayak itu juga lurus belakang ya. Diduduki juga. Nah, duduk yang seperti itu dia ujar Imam Syafi'i dari sunnah. Lebih utama daripada duduk iftirosh tadi. Disamakan dengan duduk antara dua sujud dengan setiap duduk yang pendek seperti duduk istirahat. Ya, duduk istirahat artinya nama. Misalnya rakaat pertama sudah ya, nyambung rakaat kedua, duduk istirahat setempat. Itu disamakan dengan duduk antara dua sujud tadi ya. Dan orang yang sholat berduduk ketika rukuk hanya dengan menundukkan kepala. Karenanya sholatnya duduk ya. Lalu ketika rukuk tundukkan kepala sedikit. Nah, sekurangnya rukuk dengan membungkukkan badan sekira dahinya bertepatan dengan hadapan kedua lututnya, dan yang lebih sempurna bahwa dahinya bertepatan dengan tempat sholatnya. Sedang cara rukuk bagi orang yang sholat sunat berduduk ialah sekurangnya seperti yang diterangkan di atas, menunduk tadi ya, menunduk
Dan yang paling sempurna dengan meletakkan dahinya bertepatan dengan tempat sholatnya. Orangnya sholat cukup. Kalau tidak dapat bersujud, kalau tidak dapat bersolat berduduk, boleh berbaring. Kalau tidak dapat sholat berduduk, boleh berbaring dengan meletakkan sisinya ke lantai, sedang muka dan badannya menghadap ke arah kiblat. Jadi sisi ke lantai, ya kan? Ada apa? Muka dan badannya menghadap ke arah kiblat. Orang yang sholat berbaring. Dan kalau masih dapat meletakkan sisi kanan, dan kalau masih dapat meletakkan sisi ke lantai, maka boleh sholat berterantang terida. Terbaik dengan meletakkan ujung kaki ke arah kiblat dan mukanya wajib menghadap ke arah kiblat. Dan sunat meletakkan sisi kanan, dari nomor baik berjalan. Sunat meletakkan sisi kanan dan makruh meletakkan sisi kiri. Sisi kanan artinya ketolah, kebalik tadi, ketona. Ada kepala situ, jangan keto. Sisi kanan. Sunat meletakkan sisi kanan dan makruh meletakkan sisi kiri. Kalau sisi kiri berarti kepala ke sana, itu ya kan? Nah, itu makruh supaya yang berbalik tadi. Jadi harus sisi kanannya yang diletakkan ke menitah. Dan kalau masih dapat meletakkan sisi kanan, jadi kalau bisa meletakkan, masih bisa meletakkan sisi kanan, ya, maka meletakkan sisi kiri itu makruh hukumnya. Kalau masih bisa meletakkan sisi kanan. Dan kalau tidak dapat meletakkan sisi ke lantai, maka boleh sholat bertelantang. Amun misalnya ada pojok bayare, ya, bertelantangnya lagi. Telantang, itu kan pakai kalau berbaring tukang ya kan? Muka di sana, batis ke sana. Jangan telantang. Dan yang terlebih baik dengan meletakkan ujung kaki ke arah kiblat dan mukanya wajib menghadap ke arah kiblat, dan di bawah kepalanya diletakkan bantal agar mukanya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi mukanya apa? Kepalanya dibalik, jadi supaya tak berubah ke arah kiblat, berarti mengarah kiblat luar. Nah, itu artinya ya kan, saking wajibnya sembahyang, artinya tidak ada uzur syar'i, ya kan? Sholat ini tidak ada uzur syar'i, walaupun kadang kalau berdiri bertutup, kadang sisi kanan yang lebih afdal daripada sisi kiri. Namun kadang sisi kanan, sisi kiri, kadang sisi kiri bertelantang. Nah, ya apalagi ya kan? Atau
tentang masalah sholat. Walaupun kayak apa aja kondisi, ya selama akalnya masih sehat, tetap melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Lain ibadah yang lain, ya kan? Kayak puasa misalnya, ada sanggup puasa, ada memaksa, ya kan? Puasa itu hanya bagi orang yang mampu sanggup melaksanakan. Misalnya penyakit mah, ya kan? Awal dipaksa. Misalnya mah ya, penyakit mah misalnya.